asna, ada diri menengah. Di sini ke atas plus minus ya, ini ya 1,5 meter. Ada diri tinggi. Ini kamu harus relax. Relaxnya harus deep sleep. Jadi semacam kamu kena hipnosis. Pernah kena hipnosis? Kalau belum ya relax, masuk ke alfa dalam. Di sini. Kalau udah, dan di sini itu ada mantra kriya jiwa. Kau nanti dengarkan atau baca. Atau nanti setelah kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Karena ada orang yang kebutuhannya di kesehatan, ada di uang, atau ada di biar cantik atau apa, begitu ya Mbak? Biar kurus tuh. Nah, karena ini tempat penciptaan di sini. Ini tempat emosi penciptaan. Jadi kalau kamu kebutuhan hidup kamu bisa ambil dari sini. Nah, kalau ini sudah kamu baca, ini kamu naikkan ke sini. Nah. Jadi doamu, ini anggap aja kamu doamu kamu harus masukkan ke diri tinggi, biar diketahui diri tinggi. Jadi diri tinggi itu akan, ini pemesan order kira-kira. Pesannya harus dalam kondisi itu ya, kondisi alfa dalam. Ini kalau kamu pesan order di sini, anggap aja kamu di restoran, pesen ordernya di sini. Kamu mau makan apa? Ini. Habis itu makanan kamu kasih nih di diri tinggi. Ini untuk merekap, untuk melihat pesanan kamu apa. Oh, kamu pesan steak, kamu pesan es gelato ya, atau apa ya, di sini, taruh sini. Nanti dia akan menyediakan makanan kamu balik ke sini. Ke diri menengah. Diri menengah ini, kalau kita bicara dengan konsep modern, ini bawah sadar. Dan ini sadar. Jadi di sini seperti halnya kamu pesan makanan. Kamu datang ke sebuah restoran, kamu ingin apa? Mau es teh hangat, atau apa, pesan di sini. Setelah itu kamu naikkan order pesanan kamu di sini. Biar dia ngolah nih. Si orang belakang restoran ngolah di sini. Kemudian dia akan masukkan di sini. Belum pernah? Udah kan pasti. Udah. Ini yang orang. Kayak gini, udah. Ini pendali ini. Kalau Yogananda nyebutnya tulang ekor, yang bagian bawah bentuk gini. Simbolnya kalau ini laki, kalau ini perempuan. Jadi Kundalini itu simbolnya perempuan. Jadi itu ibu ilahi. Jadi kalau bicara ibu ilahi, Kundalini. Nah, ini melewati cakra-cakra. Ada cakra-cakra, dia akan naik, kemudian dia akan naik di medula, kemudian dia akan masuk di asna. Jadi dia naik sini, nah ini adalah tradisi kriya. Jadi Kundalini naik sini, dia masuk MO. Dia harus terjang MO ini supaya kebuka. Baru dia masuk di
di antara dua alis ini atau di antara mata. Jadi di tradisi kriya, perhatiin lagi, dia nggak langsung dari sini ke sini. Kalau tradisi kundalini, ini ke sini, dia nembus ke sini, kemudian dia mancur lagi. Kalau kriya enggak, dia masuk ini, medula, langsung ke depan. Ada pertanyaan nggak di situ? Jadi kalau kriya, dia tidak dari bawah diangkat naik ke atas, tapi dari bawah dia nerjang MO masuk ke sini. Dan yang saya mau bilang juga, itu bukan di atas alis ya, bukan di dahi ya. Jadi kalau ada yang bilang mata ketiga itu ada di dahi, kalau kriya tidak. Mata ketiga tidak di dahi. Silakan, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Bagus tadi ya? Terima kasih. Tadi sebenarnya yang mau saya tanyakan tadi uji yang MO tadi. Jadi prinsipnya yang kriya jiwa kali ini tuh kita langsung, kalau yang kemarin yang kelanjutan itu ya uji. Maksudnya gimana? Kemarin kan yang waktu yang lalu itu kita dari SP kemudian afirmasi ke MO, kemudian kita putar S itu kita turunkan lagi. Kemudian yang kita lanjutkan, yang kan yang itu yang naik ke high gitu ya. Jadi langsung ya ke lanjutan. Ya udah, makasih. Jadi saya ulang lagi ya. Kalau jiwa itu kalau di Tantra atau Hindu disebut Atman. Kalau kita cerita Buddha itu tidak ada Atman. Gitu loh. Jadi kalau kau tuh bicara dengan Buddha, ya tidak ada Atman. Tapi kan ini pengertian yang saklek, sebetulnya pengertiannya ya gak gitu. Sebetulnya ini pun, kalau saya bilang ini pun bukan jiwa, karena saya pun tidak percaya pada sesuatu yang abadi. Cuma ini supaya kita pemahamannya bisa diterima atau bisa nyambung. Kalau saya bahas yang abstrak tambah bingung nanti. Jadi sebetulnya pengertian di Hindu adalah Atman, itu di Buddha tidak ada Atman, itu sebetulnya sama. Jadi kita akan mengambil posisi itu jiwa di situ. Jadi jiwa di situ harus kamu kenali sampai dia keluar, ataupun nggak ada pura-pura keluar gitu. Jadi anggap aja kamu acting dengan dirimu, keluar, kamu ngobrol dengan dirimu. Nanti lama-lama dia nyambung, lama-lama kamu akan dapat sesuatu tuh ini beda, ini bukan pikiran saya gitu. Nah, kamu pesan ordernya di diri bawah itu, atau solar plexus, kamu pesannya di situ. Itu letaknya di ujung bawah jantung fisik dan bukan di depan, agak ke belakang. Itu disebut diri sejati atau disebut telenging ati. Kalau di Jawa disebut telenging ati. Kalau kamu pernah dengar telenging ati di situ. Nah, kalau dalam tradisi Kristen kuno zaman dulu, kalau Kristen sekarang ya mungkin nggak kenal ya. Kristen kuno zaman dulu di situ adalah bunga lili, bunga bakung. Kalau kita cerita Yesus kan ajarannya nggak ada dia nyebut bunga mawar atau bunga-bunga yang lain, nggak ada. Dia hanya nyebut bunga lili, bunga bakung di taman. Sehingga ada nyanyiannya kan bunga bakung di taman. Dan itu tidak secara kebetulan disebut gitu, karena memang dia berbicara tentang mutiara yang jangan kamu berikan ke babi gitu loh. Jadi sesuatu yang memang berharga. Dia tidak menjelaskan secara jelas, tapi di situ telenging ati, jadi pusatnya hati.
pusatnya hati di situ. Nah, situ disebut diri sejati. Itu kalau paling gampang ya tadi saya bilang, kamu makan, kamu datang ke rumah makan, kamu order makanan ya, kamu suka apa? Kamu suka apa ya kamu tulis di situ. Kamu pesen di situ, jangan di mana-mana. Kamu keluarin jiwa kamu, kenali, pesen di situ, naikkan ke atas. Di sekitar 1,5 meter itu sekitar ya, tiap orang beda-beda tapi sekitar aja. Naikkan ke atas. Udah diterima orderannya, dia masukkan ke dapur dan segala macam, balikin. Jadi nanti bawah sadarmu itu akan berubah programnya untuk menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Karena tiap orang keinginannya beda-beda tuh. Dan kalau itu bagiannya dari kriya. Kriya itu dia dari tulang ekor di bawah. Di bawah itu ada tulang segitiga. Dan segitiganya kebalik ke bawah itu tandanya itu perempuan. Itu banyak disebut ibu ilahi di situ. Dan di situ akan naik, masuk, ngedor di MO. MO itu adalah segel di situ kebuka. Di situ masuk ke cakra asna, atau bukan cakra asna, ya masuk ke depan itu. Bukan naik ke atas ya. Bukan naik ke atas. Kenapa? Karena aliran kriya adalah aliran yang spiritual dan duniawi itu adalah sisi yang sama, bukan dua sisi yang berbeda. Karena kalau kamu dasar dari awal langsung ke atas itu bahaya bagi materi kamu sama bagi karakter kamu, itu akan bahaya. Jadi hanya diberikan di awal adalah ke depan, ke asna. Monggo silakan. Dia tanya. Mbak Dina mau tanya, boleh kok? KSP bisa kosong apa enggak? Itu bisa tanya. SP bisa kosong apa enggak? Bukan kosong tapi tidak berwarna kalau di human design Guruji. Berarti itu M4, jadi dia menarik gitu. Jadi bukan kosong, orangnya aja nggak paham. Oke, ada lagi yang mau bertanya mengenai urutan dari ini? Ada yang sudah jelas? Gampang uraian saya, sederhana kan? Iya. Terus kriya jiwa itu setelah kamu apalkan, kamu masukkan apal sendiri, coba kamu bisa nanti pakai itu hanya dengan mendengarkan. Itu juga sama dengan kamu tidur, dengerin aja udah. Nanti kan ada sesi praktek, jadi bisa direkam, nanti itu direkam dan nanti tinggal ngulang-ngulang itu dia. Ya tinggal, enggak, ini rekaman itu aja. Padahal enak kayak gitu ya Mas Ola ya. Jadi kamu latih, kamu nanti baca mantra kriya jiwa, kamu latih, kalau nanti sudah bisa, ya tinggal kamu rekamannya, kamu mau tidur, kamu dengerin, udah, itu kamu udah latihan, udah gitu, gampang itu kok. Sampai sekarang aja saya pakai rekaman suaranya Guruji. Ngaku. Tapi kalau baca mantra kriya jiwa itu harus kamu hayati, jadi bukan hanya kayak kamu baca textbook itu, gak akan masuk. Iya. Kamu harus hayati.